Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila Zulfa dengan NIM 18129173 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bentuk ekosistem alami. Sebelumnya mari kita bahas dulu arti ekosistem. Ekosistem bisa dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unsur biosistem yang melibatkan hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik. Penggabungan tersebut menimbulkan energi terhadap suatu struktur biotik tertentu dan akan menimbulkan siklus materi antara organisme dan anorganisme. Ekosistem terdiri dari beberapa komponen pembentuk, yaitu yang pertama komponen biotik, abiotik, dan juga pengurai. Yang pertama mari kita bahas dulu komponen biotik. Komponen biotik terbagi menjadi dua, yaitu komponen heterotrof dan komponen autotrof. Heterotrof terdiri atas organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanannya. Yang termasuk golongan komponen ini antara lain manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Sementara itu, komponen autotrof adalah organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri dengan bantuan energi seperti energi matahari ataupun energi yang bersifat kimia. Yang tergolong komponen ini adalah tumbuhan hijau. Komponen yang kedua yaitu komponen abiotik, merupakan komponen fisik dan kimia yang merupakan tempat berlangsungnya kehidupan. Komponen biotik dapat berupa bahan organik, senyawa organik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme. Komponen abiotik terdiri atas suhu, air, udara, dan sinar matahari, tanah juga iklim. Komponen yang ketiga yaitu komponen pengurai, merupakan organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Organisme pengurai menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Yang termasuk golongan pengurai adalah bakteri dan jamur. Ekosistem alami terdiri dari yang pertama, ekosistem darat. Dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu bioma gurun, padang rumput, hutan basah, hutan gurun, bioma taiga, dan juga tundra. Sedangkan ekosistem air terbagi menjadi yang pertama danau, sungai, laut, dan juga pantai. Yang pertama mari kita bahas dulu mengenai ekosistem darat bagian bioma gurun. Beberapa bioma gurun terdapat di daerah tropika sepanjang garis balik yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-ciri bioma gurun adalah gersang dan curah hujan rendah. Suhu siang hari tinggi bisa mencapai 45 derajat Celcius sehingga penguapan juga tinggi. Sedangkan malam hari suhu sangat rendah bisa mencapai 0 derajat Celcius. Ekosistem darat yang kedua yaitu bioma padang rumput. Bioma ini terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan kurang lebih 25-30 cm per tahun dan hujan turun tidak teratur. Yang ketiga yaitu bioma hutan basah. Bioma hutan basah terdapat di daerah tropika dan subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan 200-225 cm per tahun. Spesies pepohonan relatif banyak. Jenisnya berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung letak geografisnya. Variasi suhu dan kelembapan tinggi atau besar. Suhu sepanjang hari sekitar 25 derajat Celcius. Dalam hutan basah tropika sering terdapat tumbuhan khas yaitu liana atau rotan, kaktus, dan anggrek sebagai epifit. Hewannya antara lain kera, burung, badak, babi hutan, harimau, dan juga burung hantu. Yang keempat yaitu bioma hutan gugur. Terdapat di daerah beriklim sedang, ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Terdapat di daerah yang mengalami 4 musim yaitu dingin, semi, panas, dan juga gugur. Hewannya antara lain rusa, beruang, rubah, bejing, burung pelatuk, dan juga rakun atau sebangsa luwak. Yang kelima yaitu bioma taiga. Terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu di musim dingin rendah. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Hewannya antara lain beruang hitam, ajak, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Dan yang terakhir yaitu bioma tundra. Terdapat di daerah belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Contoh tumbuhan yang dominan adalah Sphagnum lichen, tumbuhan biji semusim, tumbuhan kayu yang pendek, dan juga rumput.
Yang kedua yaitu ekosistem air. Ekosistem air yang pertama adalah danau, merupakan suatu badan air yang menggenang dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Di danau terdapat pembagian daerah berdasarkan penetrasi cahaya matahari. Daerah yang dapat ditembus cahaya matahari sehingga terjadi fotosintesis disebut daerah fotik. Daerah yang tidak tertembus cahaya matahari disebut daerah afotik. Yang kedua yaitu sungai. Komposisi komunitas hewan juga berbeda antar sungai, anak sungai, dan juga hilir. Di anak sungai sering dijumpai mata air tawar, di hilir sering dijumpai ikan kucing dan gurame. Beberapa sungai besar dihuni oleh berbagai kura-kura dan juga ular. Organisme sungai dapat bertahan tidak terbawa arus karena mengalami adaptasi evolusioner. Misalnya bertubuh tipis di dorsoventral dan dapat melekat pada batu. Beberapa jenis serangga yang hidup di sisi hilir menghuni habitat kecil yang bebas dari pusaran air. Yang ketiga yaitu laut. Habitat laut ditandai oleh kadar garam yang tinggi dengan ion Ci mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhu tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik, suhu air laut sehingga sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi. Batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin bagian bawah disebut daerah termoklin. Gerakan air dari pantai ke tengah menyebabkan air bagian atas turun ke bawah dan sebaliknya, sehingga memungkinkan terbentuknya rantai makanan yang berlangsung baik. Yang terakhir yaitu pantai. Ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Daerah pasang surut atas pantai hanya terendam atas pasang naik. Daerah ini dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, dan remis yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan burung pantai. Daerah tengah pantai terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah. Daerah ini dihuni oleh ganggang, porifera, anemon laut, remis dan kerang, siput, herbivora, dan juga karnivora, kepiting, landak laut, bintang laut, dan juga ikan-ikan kecil. Daerah pantai terdalam terendam saat air pasang maupun surut. Daerah ini dihuni oleh beragam invertebrata dan ikan serta rumput laut. Sekian penjelasan saya mengenai bentuk ekosistem alami. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.